Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sunnah wal jamaah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wabarakatuh. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Aris Nurhamidi MAG selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum dan teman-teman yang kami banggakan. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama Mbak Elin Amalia Yulfani, yang kedua Mbak Tiara Kartikasari, yang ketiga Mbak Mila Hidayatun Najibah, yang keempat Mbak Uma Murtisari, yang terakhir saya sendiri Muhammad Fikri Haikal. Kami di sini akan menjelaskan hasil makalah kami. Langsung saja untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Tiara Kartikasari. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Kartikasari, NIM 2119338, akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang desain pembelajaran kurikulum 2013. Yang pertama adalah desain pembelajaran kurikulum 2013 itu berpusat pada siswa. Jadi dalam hal ini peserta didik menjadi fokus yang utama atau menjadi pusat dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua, desain pembelajaran berorientasi pada tujuan. Mendesain pembelajaran dengan menyajikan tujuan secara akurat merupakan titik sentral dalam proses desain pembelajaran. Jadi dalam proses pembelajaran itu harus berorientasi atau tertuju pada tujuan yang akan dituju. Kemudian yang ketiga, desain pembelajaran terfokus pada pengembangan atau perbaikan kinerja peserta didik. Dalam kurikulum 2013 ini, desain pembelajaran itu terfokus pada pengembangan serta perbaikan-perbaikan kinerja peserta didik. Artinya selalu diupayakan untuk mengembangkan dan melakukan perbaikan kembali agar lebih baik ke depannya. Kemudian yang keempat, desain pembelajaran mengarahkan hasil yang dapat diukur melalui cara yang valid dan dapat dipercaya. Kemudian dalam desain pembelajaran ini, desain pembelajaran kurikulum 2013 menggunakan atau melalui cara yang tepat agar mendapatkan hasil yang baik pula. Selanjutnya, yang kelima, desain pembelajaran bersifat empiris, berulang, dan dapat dikoreksi sendiri. Data merupakan jantungnya proses desain pembelajaran. Pengumpulan data dimulai sejak analisis awal dan berlanjut hingga sampai pada tahap implementasi. Jadi, desain pembelajaran ini dilakukan secara berulang. Kemudian yang terakhir, yang keenam, desain pembelajaran adalah upaya tim. Dalam pembelajaran kurikulum 2013 ini mengupayakan agar terbentuknya tim dan bekerja sama satu sama lain. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemakaran lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elin Amalia Yulfani, NIM 2119330, akan menyampaikan materi tentang filosofi kurikulum 2013. Pada dasarnya, tidak ada satupun filosofi pendidikan yang dikembangkan secara spesifik untuk pengembangan kurikulum yang dapat menghasilkan manusia yang berkualitas. Berdasarkan hal tersebut, maka kurikulum 2013 dikembangkan dengan filosofi sebagai berikut. Yang pertama adalah filosofi Pancasila yang memberikan berbagai prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan. Yang kedua adalah filosofi pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik, serta masyarakat. Dari sumber lain menjelaskan mengenai landasan filosofi kurikulum 2013 yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, pendidikan berakar pada budaya bangsa, kehidupan masa kini, dan membangun landasan kehidupan di masa yang akan datang. Yang kedua, pendidikan adalah proses pewarisan dan pengembangan budaya bangsa. Yang ketiga, pendidikan memberikan dasar bagi setiap peserta didik untuk berpartisipasi dalam membangun kehidupan di masa kini. Yang keempat, pendidikan mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kelima, pendidikan adalah proses pengembangan jati diri oleh peserta didik. Yang keenam, pendidikan menempatkan peserta didik sebagai subjek yang belajar. Pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan yang akan datang. Dengan demikian, tugas mempersiapkan generasi muda menjadi tanggung jawab dari suatu kurikulum. Kurikulum 2013 mengembangkan pengalaman belajar yang memberikan kesempatan luas bagi para peserta didik untuk menguasai kompetensi yang diperlukan bagi kehidupan di masa kini dan di masa yang akan datang, dan pada waktu yang bersamaan pula tetap mengembangkan budaya bangsa dan sebagai orang yang peduli terhadap permasalahan masyarakat dan bangsa pada masa kini. Peserta didik adalah pewaris budaya yang kreatif. Menurut pandangan filosofi ini, proses pendidikan adalah suatu proses yang memberikan kesempatan bagi para peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir secara rasional dan kecemerlangan akademik dengan memberikan makna terhadap apa yang dilihat, terhadap apa yang dipelajari, yang didengar, dan yang dibaca dari warisan budaya sesuai dengan tingkat kematangan psikologis dan kematangan fisik dari para peserta didik. Dengan demikian, kurikulum 2013 menggunakan filosofi sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dalam mengembangkan kehidupan individu peserta didik dalam beragama, seni, kreativitas, berkomunikasi, serta nilai dan berbagai dimensi intelijensi yang sesuai dengan peserta didik, yang sesuai dengan diri peserta didik dan diperlukan dalam masyarakat, bangsa, serta umat manusia. Ya, untuk materi yang selanjutnya yaitu operasionalisasi kurikulum 2013. Yang pertama, peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia adalah kebutuhan kompetensi masa depan. Yang kedua, peningkatan potensi kecerdasan dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik. Selanjutnya, keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan. Yang selanjutnya, tuntunan pembangunan daerah dan nasional dalam era otonomi dan desentralisasi. Yang selanjutnya, tuntunan dunia, terus perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, ipteks. Yang selanjutnya, agama kurikulum dikembangkan untuk mendukung peningkatan iman, takwa, serta akhlak mulia, dan tetap memelihara toleransi dan kerukunan umat beragama. Terus selanjutnya, dinamika perkembangan global kurikulum menciptakan kemandirian baik pada individu maupun bangsa. Untuk selanjutnya, persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Terus kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Selanjutnya, kesetaraan gender. Yang terakhir, karakteristik satuan pendidikan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uma Murtisari, NIM 2119348. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pendekatan saintifik dalam kurikulum 2013. Dalam kurikulum ini, Kurtilas atau dikenal dengan kurikulum 13 ini, guru harus mempunyai kompetensi yang lebih baik lagi serta menciptakan kondisi pembelajaran yang kreatif sehingga mampu untuk mendorong dan membimbing para siswanya untuk lebih berpartisipasi aktif selama proses pembelajaran. Selanjutnya, definisi dari pendekatan pembelajaran yaitu proses pembelajaran yang dirancang
agar setiap peserta didik mampu untuk berperan aktif dalam memahami konsep melalui kegiatan mengamati, kemudian memecahkan masalah, terus menganalisis data, mengumpulkan informasi, serta mampu untuk mengkomunikasikan hasil dari pengamatan dari objek pembelajaran. Ada salah satu karakteristik dalam pendekatan saintifik, yaitu 1. Untuk mendorong dan menginspirasi peserta didik agar mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan pola berpikir yang rasional serta objektif dalam merespon pembelajaran. Yang kedua adalah mendorong peserta didik untuk berpikir secara kritis, analisis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, dan memecahkan masalah, serta mengaplikasikannya sebuah materi pembelajaran. Dalam pendekatan saintifik mempunyai 3 ranah atau 3 konsep. Yang pertama adalah tentang ranah sikap, yang kedua adalah ranah pengetahuan, dan yang ketiga adalah ranah keterampilan. Langkah-langkah dalam pendekatan saintifik itu saya akan menjelaskan mengenai 5 aspek. Yang pertama adalah mengamati atau observing. Peserta didik mengamati suatu objek secara langsung, dan sistematik. Maka dalam hal ini guru meminta agar para siswa untuk mengamati sebuah objek yang ditampilkan melalui media pembelajaran, baik itu objek yang berupa visual atau audiovisual. Dalam hal ini, katakanlah misalnya guru meminta siswa, dalam konteks atau tujuan pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu untuk menghafal tarian daerah. Maka dalam hal ini siswa disuruh untuk memperhatikan tampilan atau video yang disediakan guru. Maka siswa diharapkan untuk mengamati dan menghafalkannya setiap gerakan yang ditampilkan. Yang kedua adalah menanya atau questioning. Dalam hal ini, peserta didik menanyakan terhadap guru atau menanyakan sebuah informasi yang dirasa mereka belum memahami apa yang telah disampaikan gurunya atau yang sedang mereka amati. Menanyakan, peserta didik diharapkan mampu untuk aktif bertanya apabila peserta didik tidak paham terhadap materi yang sedang diajarkan atau secara berlangsung tersebut. Yang ketiga adalah mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi ini adalah kegiatan lanjutan dari beberapa hal atau beberapa pertanyaan yang dirasa siswa belum paham. Kegiatan lanjutan ini biasanya diperoleh dari beberapa sumber atau referensi untuk menemukan atau memecahkan masalah yang sedang mereka amati. Dan yang keempat adalah mengolah data atau informasi. Maka peserta didik mampu untuk mengumpulkan informasi, baik itu berupa fakta-fakta atau ide dari yang mereka temukan melalui beberapa sumber atau referensi. Dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Artinya guru meminta para siswa agar untuk melaporkan atau mengkomunikasikan secara langsung dan aktif dalam menjabarkan topik permasalahan, baik itu berupa non-teks atau teks. Dalam hal ini tujuannya untuk
menumbuhkan sikap kemandirian terhadap peserta didik, terutama agar mereka lebih berperan aktif, mampu untuk menjelaskan terhadap teman-temannya, dan mampu memahami objek atau materi yang sedang mereka kerjakan atau sedang mereka pahami. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kata-kata atau bahasa yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk pemateri yang sudah menjelaskan. Saya sebagai moderator sekaligus mewakili kelompok 8 memohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.